Selamat datang dalam modul belajar LPP Rumah Bahasa program perhotelan. Dalam modul ini akan disampaikan sedikit pengetahuan tentang pesawat telepon, perkembangannya, serta fungsi dalam dunia kerja. Siapa yang tidak mengenal alat komunikasi yang satu ini? Dengan alat ini, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah, walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Perkembangan teknologi saat ini pun memberikan kita banyak model dan jenis pesawat telepon sesuai dengan kebutuhan komunikasi kita. Kata telepon itu sendiri berasal dari kata tele dan phone yang berarti jauh dan suara. Sehingga arti dari telepon adalah alat yang bisa digunakan untuk menyampaikan suara dari jarak yang jauh. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesawat telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempat, seperti dari rumah ke kantor atau dari kantor satu ke kantor yang lain. Pernahkah Anda bertanya-tanya, siapakah sang penemu telepon ini? Bagaimana awal penemuan dan perkembangannya hingga saat ini? Sebagian dari Anda mungkin sudah sering mendengar informasi bahwa tokoh penemu telepon adalah Alexander Graham Bell. Padahal sebenarnya, orang yang berjasa dalam ditemukannya telepon adalah Antonio Meucci, seorang pria berkebangsaan Italia di abad ke-19. Pada tahun 1891, komunikasi menggunakan telepon mulai menggunakan nomor yang dapat dipanggil. Dari sinilah sejarah telepon yang bisa berkomunikasi secara otomatis dimulai. Dengan sistem ini, pengguna bisa secara otomatis terhubung dengan operator dengan menggunakan nomor dial. Pada masa ini juga, telepon sudah menggunakan tombol yang dapat diputar. Dan urutan nomor pada telepon berbentuk melingkar dari angka 1 sampai angka 0. Perkembangan pun belum berakhir. Pada tahun 1915, sebuah perubahan drastis terjadi. Sistem komunikasi mulai memanfaatkan sistem wireless dan mulai bisa berkomunikasi antar negara. Sistem komunikasi yang canggih seperti sekarang pada dasarnya tetap menggunakan kabel yang terhubung antar negara. Namun, kabel tersebut tidak hanya bisa mengirim dan menerima panggilan suara, melainkan bisa digunakan juga untuk mengirim data secara virtual. Telepon juga tidak lagi memerlukan kabel untuk bisa terhubung, melainkan seperti telepon genggam, seperti smartphone yang sekarang, mereka sudah menggunakan sistem wireless atau tanpa kabel. Sebagai alat komunikasi, fungsi pesawat telepon dapat mempermudah komunikasi antar individu pada tempat yang berlainan dan berjauhan. Sedangkan hubungan telepon, yaitu cara mengadakan hubungan langsung jarak jauh dengan tujuan menyampaikan dan menerima pembicaraan melalui sebuah alat elektronik dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam kegiatan bisnis, fungsi pesawat telepon merupakan sarana penting dalam menunjang kelancaran aktivitas bisnis agar mencapai kemajuan yang pesat. Dan dalam kegiatan kerja, tentunya telepon menjadi sarana memperlancar komunikasi baik antar karyawan, relasi, dan juga kepada pelanggan. Sebelum telepon hadir di Indonesia, sama seperti yang terjadi di Eropa, pemanfaatan telekomunikasi dilakukan dengan telegraf. Di Indonesia sendiri, penggunaan telegraf dimulai sejak saluran telegraf dibuka pada tanggal 23 Oktober 1855
oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak hadirnya telegraf elektromagnetik yang menghubungkan Jakarta, sebelumnya bernama Batavia, dan Bogor yang juga disebut Buitenzorg, pelayanan telegraf dimanfaatkan masyarakat luas di 28 kantor telegraf pada masa itu. Era selanjutnya adalah adanya kabel komunikasi bawah laut untuk membawa pesan telegraf pun terhubung melintasi Jakarta dan Singapura. Disusul jalur kawasan Banyuwangi menuju Darwin, Australia. Beberapa tahun setelah penggunaan telegraf, muncullah jaringan telepon lokal dan secara cepat menyebar ke sebagian besar wilayah Indonesia pada 16 Oktober 1882. Dan jaringan telepon lokal pertama yaitu menghubungkan area Gambir dan Tanjung Priok. Ada beberapa ragam jenis pesawat telepon yang bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, berdasarkan kapasitas alat yang digunakan. Satu, adanya intercom. Intercom atau yang dalam bahasa Inggris disebut intercommunication memiliki arti komunikasi di dalam. Intercom sering disebut dengan istilah interphone atau intertelepon. Biasanya di kantor-kantor terdapat intercom. Fungsi intercom itu sendiri yaitu sebagai alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan warta atau keterangan dalam lingkungan organisasi itu sendiri atau dari satu bagian ke bagian yang lain yang terletak dalam satu instansi. Yang kedua, ada PMBX atau Private Manual Branch Exchange. Pesawat telepon jenis ini tidak memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi langsung tanpa melalui operator. Pasalnya, jika ingin menelpon, si penelpon harus terlebih dahulu melalui operator. Penelpon perlu menekan nomor yang sudah ditentukan, dan apabila sudah tersambung, penelpon baru bisa berhubung langsung dengan nomor telepon luar yang ingin dihubungi, di mana biasanya menggunakan nomor ekstensi. Yang ketiga ada PIBX atau Private Automatic Brand Exchange. Pesawat telepon jenis ini memungkinkan penggunanya dapat langsung berkomunikasi tanpa harus melalui operator. Penelpon bisa berhubungan langsung dengan cara memutar nomor telepon saluran keluar. Kemudian, si penelpon dapat memutar nomor telepon yang diinginkan. Operator juga bisa dihubungi apabila diperlukan dengan cara memutar nomor atau kode yang sudah ditentukan. Kemudian berdasarkan lokasi peletakan telepon itu sendiri, yang pertama ada table phone atau telepon meja. Telepon meja merupakan pesawat telepon yang diletakkan atau ditempatkan di atas meja dan biasanya sering kita temui di rumah-rumah atau di kantor-kantor. Yang kedua ada wall phone atau telepon dinding. Telepon dinding ini merupakan telepon yang diletakkan dan ditempatkan di dinding. Ada telepon mobil, kapal atau pesawat. Pesawat telepon ini digunakan untuk berkomunikasi oleh penggunanya pada keadaan tertentu di alat transportasi. Yang keempat ada telepon genggam atau handphone. Jenis pesawat telepon yang bisa dibawa kemana-mana oleh pemiliknya. Dan saat ini perkembangan telepon genggam atau handphone sangat dahsyat dan bisa melakukan berbagai aktivitas digital yang sekarang dikenal dengan smartphone. Aktivitas keuangan, aktivitas fotografi, berselancar dengan internet,
mengolah data, berbisnis, sudah bisa kita lakukan dengan menggunakan smartphone. Sebagai kesimpulan di sesi ini adalah bahwa saat ini telepon sudah menjadi perangkat pokok bagi setiap orang, layaknya dompet atau uang yang harus dibawa kemana-mana. Dengan berbagai perkembangannya menjadi smartphone, maka semua aktivitas data dan kebutuhan keuangan juga dapat dilakukan hanya dengan melalui sentuhan jari. Nah, rekan-rekan, bagaimana dengan aktivitas telepon Anda?